Paskah adalah waktu yang istimewa bagi orang Yahudi dan Kristen. Kata Paskah berasal dari sebuah keajaiban dalam Alkitab. Tuhan mengirimkan 10 tulah ke Mesir untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Pada tulah terakhir, Tuhan melewati rumah-rumah bangsa Israel, menyelamatkan anak sulung mereka. Bagi orang Yahudi, Paskah adalah hari raya yang penuh sukacita. Ini merayakan pembebasan Tuhan dari perbudakan di Mesir. Ini adalah waktu untuk mengingat kesetiaan dan kasih Tuhan. Keluarga berkumpul untuk menikmati makanan khusus yang disebut Seder. Selama Seder, mereka membaca Haggadah, sebuah buku yang menceritakan kisah keluaran. Paskah adalah waktu untuk mengingat dan bersyukur. Ini adalah waktu untuk merayakan kebebasan dan awal yang baru. Festival ini mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu bersama kita, bahkan di masa-masa sulit. Dia mendengar seruan kita dan berjuang untuk kita. Kisah Paskah terdapat dalam kitab Keluaran. Ini menceritakan bagaimana Tuhan memilih Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Firaun, penguasa Mesir, menolak untuk membiarkan bangsa Israel pergi. Jadi Tuhan mengirimkan 10 tulah untuk meyakinkannya. Tulah ke-10 adalah yang terburuk. Tuhan mengirim malaikat maut untuk membunuh semua anak sulung di Mesir. Namun, Tuhan menyuruh Musa untuk memerintahkan bangsa Israel untuk mengorbankan seekor domba dan mengoleskan darahnya di ambang pintu mereka. Ketika malaikat maut melihat darah itu, dia akan melewati rumah mereka. Peristiwa inilah asal mula kata Paskah. Bangsa Israel akhirnya dibebaskan dari perbudakan dan memulai perjalanan mereka ke tanah perjanjian. Paskah merayakan pembebasan yang ajaib ini. Ini adalah waktu untuk mengingat kuasa dan kesetiaan Tuhan. Dalam Perjanjian Baru, Paskah memiliki makna yang lebih dalam. Yesus merayakan Paskah bersama murid-muridnya sebelum penyalibannya. Perjamuan ini dikenal sebagai perjamuan terakhir. Selama perjamuan ini, Yesus menetapkan Perjanjian Baru. Dia memecah-mecahkan roti, menyebutnya tubuhnya yang dipecah-pecahkan untuk kita. Dia membagikan anggur, menyebutnya darahnya yang dicurahkan untuk pengampunan dosa. Yesus, anak domba Allah, akan dikorbankan untuk dosa dunia. Kematian dan kebangkitannya akan membawa eksodus baru, kebebasan dari dosa dan kematian. Pengorbanan Yesus menggenapi makna domba Paskah. Sama seperti darah domba menyelamatkan bangsa Israel dari kematian, demikian juga pengorbanan Yesus menyelamatkan kita dari kematian kekal. Baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru menggunakan simbol-simbol yang kuat untuk membantu kita memahami Paskah dan kebangkitan Yesus. Selama Paskah, orang Yahudi makan roti tidak beragi, yang disebut matzah. Roti ini melambangkan kepergian bangsa Israel yang terburu-buru dari Mesir. Mereka tidak punya waktu untuk menunggu roti mereka mengembang. Roti tidak beragi juga melambangkan kebebasan dari dosa. Sama seperti ragi menyebabkan roti mengembang, dosa dapat membuat hati kita membengkak karena kesombongan dan keegoisan. Yesus, roti kehidupan, menawarkan makanan dan kebebasan sejati kepada kita. Kubur kosong adalah simbol kuat lainnya. Ini mengingatkan kita bahwa kematian tidak dapat menahan Yesus. Dia mengalahkan maut dan menawarkan kita hidup yang kekal. Kubur kosong menyatakan pesan harapan dan kemenangan. Sama seperti Yesus bangkit dari kematian, kita juga akan dibangkitkan untuk hidup baru di dalam Dia. Orang Kristen merayakan kebangkitan Yesus pada hari Minggu Paskah. Ini adalah hari yang penuh sukacita dan perayaan. Kita ingat bahwa Yesus hidup dan Dia telah mengalahkan kuasa dosa dan kematian. Kemenangan ini memberi kita harapan untuk masa depan. Kita tahu bahwa karena Yesus, kita dapat memiliki hidup yang kekal. Paskah adalah waktu untuk merenungkan kasih Tuhan kepada kita. Dia sangat mengasihi kita sehingga Dia mengutus putranya Yesus untuk mati bagi dosa-dosa kita. Kita dapat mengalami kasih dan pengampunan ini dengan menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Penerimaan ini membawa kita ke dalam hubungan yang benar dengan Tuhan dan memberi kita hidup baru di dalam Dia. Kisah Paskah adalah pesan harapan, kasih, dan kemenangan. Ini adalah kisah yang terus mengubah kehidupan hingga saat ini.